إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian, semoga selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan kajian kita, pembacaan dan penjelasan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami rahimahullahu taala. Salawat dan salam tak lupa untuk senantiasa kita hanturkan kepada suri tauladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, melanjutkan yang dimana kita masih berada di Kitabuz Zakah, bab zakat ya, bab yang menjelaskan hukum seputar syariat zakat, yang dimana pada pertemuan kali ini kita telah sampai kepada penjelasan ya pada satu fasal yang menjelaskan tentang hukum zakat emas dan juga perak, yang dimana pembahasan ini juga berkaitan dan bersambung atau bercabang berkaitan dengan zakat uang yang disimpan ya. Walau yang sebelumnya juga kita sudah membahas zakat mengenai hewan ternak dan juga zakat pertanian ya. Tentu selanjutnya kita dan kita juga sudah ketahui bahwasannya di antara zakat yang diwajibkan atau harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya adalah harta emas dan juga perak. Dasar kewajiban mengeluarkan zakat harta ini adalah atau ya berupa emas dan juga perak adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surah At-Taubah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin adim. Dan mereka yang senantiasa menimbun ya emas dan juga perak, wala yunfiqunaha dan tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kepada mereka berita gembira akan azab yang amat pedih. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bagi siapa saja yang menimbun harta mereka dan tidak mengeluarkan ya dengan menginfakkannya apa yang menjadi kewajiban mereka, Allah Subhanahu wa taala akan mengancam mereka dengan azab yang pedih. Dan juga dasar kewajibannya adalah ijma' sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi, artinya seluruh ulama bersepakat akan wajibnya mengeluarkan zakat daripada emas dan juga perak. Nah, di sini Syekh rahimahullahu taala berkata, wa amma adh-dhahabu fa nisabuhu 20 mithqala. Adapun emas ya, maka nisabnya. Jadi Syekh memulai penjelasan tentang berapa kadar nisab ketika seseorang memiliki harta dan menyimpan daripada emas tersebut. Ketika mencapai batas nisabnya itu dia wajib untuk dikeluarkan. Adalah 20 mithqala, artinya 20 mithqal. Artinya satu mithqal ini adalah 1 dinar, yang dimana 1 dinar ini ukurannya 4,25 gram. 4,25
gram. Satu mithqalnya. Jadi 4,25 dikalikan 20 kurang lebih berapa? 85 gram. Artinya siapa saja yang menyimpan, ya, memiliki simpanan emas sebanyak 85 gram emas, ya, dan telah melewati haulnya, ya, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat daripada emas yang dia simpan tersebut. Lalu Syekh rahimahullahu taala menjelaskan wal mithqalu, ya, jadi kan pertama beliau mengkonversikannya dengan mithqal. Nah, mithqal itu berapa ukurannya? Arba'atun wa ishruna qiratan. Nah, ini dengan ukuran pada zaman penulis, ya. Tentu kita nggak tahu tuh qirat berapa. Ya, ala kulli hal dikonversikan itu adalah 24 qirat, ya. 24 dikalikan 20 itu berapa tuh? Nah, jadilah nisab daripada zahab, emas. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walaisa 'alaika syai'un," dan tidak ada kewajiban bagimu, hatta yakuna laka 20 dinaron, sampai kalian memiliki 20 dinar, ya, yang dimana satu dinar itu 4,25 gram, 4,25 gram. Fa in kanat laka 20 dinar, jika kalian memiliki 20 dinaron, wa hala 'alaiha al-haul, dan sudah, ya, lewat 1 tahun, disimpan selama 1 tahun, fa fiha nisfu dinar, maka wajib bagimu untuk mengeluarkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu setengah dinar. Ya, artinya berapa itu? 2,5% daripada 20 dinar tersebut. Tentu 4,25 ini adalah dengan ukuran emas murni, artinya tidak ada campuran di dalamnya, yang biasa kita kenal dengan apa? 24 karat, ya. 24 karat. Artinya kalau emasnya nggak sampai 24 karat itu ada hitungannya. Nah, para ulama menjelaskan, jadi bisa cara menghitungnya bagaimana? Tahu nggak? Jadi kita misalnya punya emas, misal kita punya 100 gram emas dengan ukuran 21 karat, ya, misalnya seperti itu. Bagaimana cara menghitungnya? Apakah 100 gram ini bila dikonversikan dengan 24 karat telah sampai kepada nisabnya? Kan nggak semuanya kan. 100 gram ini yang kita punya ini kan nggak punya semuanya murni emas. Tapi kalau misalnya campuran tersebut dihilangkan, yang 100 gram itu, apakah yang tersisa daripada emas ini mencapai 85 gram? Nah, itu cara menghitungnya adalah dengan begini. Tadi berapa? 100, ya. 100 dikali berapa? Maaf, ini biasa kesana. 100 dikali berapa? 21. Kan 21 karat dibagi 24. Silakan hitung. Berapa itu hasilnya? Ya. Nah, 87,5. Berarti emas yang terdapat dari 100 gram, ya, yang senilai 21 karat ini, bila dia dikonversikan kepada 24 karat itu, nilainya adalah berapa? 87,5. Artinya wajib zakat nggak ini? Wajib. Nah, jadi yang dikeluarkan bukan 2,5% dari 100, tapi yang dikeluarkan berapa? 2,5% dari 87,5 ini. Jadi bisa dipahami, ya. Nah, atau misalnya 112 gram, ya. 112 gram dengan berapa? Dengan ukurannya 21 karat misalnya, ya. Dibagi 24. Hasilnya berapa? 98. Nah, jadi yang dikeluarkan ini dari 98. Jadi hitungannya seperti itu. Jumlah gram yang kita miliki, jumlah emasnya dikalikan dengan karat,
ya, lalu dibagi dengan apa? Dengan ya kak itunya murninya. Jadi gitu. Kalau misalnya bervariasi ya sudah. Setiap itu dihitung satu persatu, lalu dikumpulkan, dijumlahkan. Apakah dia sampai kepada, kan kadang ada yang 21, ada yang 18 karat dan seterusnya, itu dihitung satu persatu, lalu dikumpulkan, dijadikan satu. Apakah dia sampai kepada berapa? 85 gram atau tidak? Kalau sampai, maka dikeluarkan berapa? 2,5%. Jadi sekali lagi ya, 100 gram ini yang dimana dia 21 karat dikalikan dengan karatnya lalu dibagi dengan 24, maka hasilnya inilah yang diambil 2,5%-nya. Ya, jadi diambil 2,5% daripada hasil pengkalian 100 ya, jumlah yang dimiliki dikalikan dengan karat yang kita emas yang terkandung situ, lalu dibagi 24, dan itulah hasilnya yang keluar. Nah. Lalu Syekh rahimahullahu taala mengatakan wa nisabul fiddati mi'ata dirhamin islami, ya. Adapun nisab fiddah, perak, itu 200 gram. 200 dirham. Maaf ya, 200 dirham. Ya, dirham islami, ya. Jadi kita jelaskan terlebih dahulu, 1 dinar itu berapa ukurannya? 4,25 gram. Tentu ini dengan emas murni, ya, bukan Mas Joko, ya, beda kalau Mas Joko, ya, Masya Allah. Lalu untuk 1 dirham, ya, berapa? 1 dirham ini 2,975. Nah, kata Syekh, ini 1 dirham. Orang yang diwajibkan zakat ketika memiliki dirham yang notabene ini perak ya. Ini bawahnya kita jelasin dulu, ini emas ya. Yang di bawah adalah perak. Oke. Maka 200 artinya 2,975 ini dikalikan 200. Berapa jadi jumlahnya? 595 gram. Ya, 595 gram. Iya. 595 gram, maka dikeluarkan berapa? 2,5%-nya, ya. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fi maduna khamsi awaqin sadaqah." Ya, seseorang yang memiliki kurang daripada 5 uqiyah itu tidak ada kewajiban untuk apa? Untuk mengeluarkan zakat, ya. Nah, 1 uqiyah itu ada berapa? 1 uqiyah itu 40 dirham. 40 kali 5 berapa? 200. Ya. Jelas ya? Nah, para ulama di kalangan mazhab Syafi'i ini atau dari mazhab yang lainnya juga berselisih akan illah diwajibkannya zakat pada emas dan perak. Artinya apa ini? Maksudnya apa? Satu dampaknya apakah dikiaskan kepada hal yang lainnya di dalam kewajiban zakat? Oke, biar lebih jelasnya gini. Apakah emas ini kewajibannya dikarenakan nilai atau emas itu memiliki nilai berharga daripada barang-barang yang lainnya? Karena kita tahu emas walaupun tidak dijadikan alat tukar, dia tetap masih memiliki nilai. Atau dia menjadi wajib dikarenakan sebagai alat tukar dan sebagai alat apa? Alat di dalam mengetahui harga dan nilai suatu barang. Bisa dipahami nggak? Artinya gini,
Kalau misalnya kewajiban emas itu karena zatnya, kemurnian dan nilai yang dimiliki daripada zat emas itu, maka tidak bisa dikiaskan kepada yang lainnya. Artinya apa? Tidak ada kewajiban pada uang kertas. Uang kertas miliki nilai nggak kalau nggak misalnya ditentukan oleh, misalnya gini, antum punya 100.000, antum robek, punya nilai nggak tuh? Emas pecah, antum pecahin, antum robek, kalau bisa dilebur masih punya. Jelas ya. Tapi kalau kiasnya, hukumnya itu dibangun di atas apa? Misalnya dibangun pendapat yang kedua, artinya sebagai alat ukur nilai suatu barang dan sebagai alat tukar, maka makna tersebut ada nggak pada uang kertas? Ada. Kita ini botol air ini berapa harganya? Diukur dengan apa? Mata uang yang beredar. Jelas ya? Jadi dengan dasar ulama itu berselisih di dalam menentukan illahnya, sebab kewajibannya. Bisa dipahami ya? Nah, di atas perbedaan itu akhirnya timbul dalam permasalahan apakah uang kertas itu ada kewajiban zakat di dalamnya dan berlaku padanya hukum riba atau tidak. Bisa dipahami ya? Nah, itu dia. Nah, kita ambil pakai pendapat yang kedua, artinya sebagai alat tukar. Pertanyaannya sekarang, kan kita tahu nilai emas atau dinar dengan dirham ini memiliki perbedaan nilai ketika kita konversikan dengan mata uang yang berlaku pada negara masing-masing, betul nggak? Misalnya emas ini 4,25 itu kurang lebih berapa harga emas? Ya kita buletin lah 1 juta ya per gramnya. Jadi 4.250.000. Sekarang harga perak itu kita bulatkan 80.000 per gramnya. Ya, kita bulatkan jadi 3 gram aja karena selisihnya nggak banyak ya. 3 gram. Berarti berapa satu dirhamnya? Berapa? Kenapa jadi bingung? 80 kali 3. 80 kali 3 240 kali berapa? 200 berapa? Hah? 240.000 kali 200 berapa jadinya? Hah? 240.000 dikali 200 kan? Iya. 4 juta? 4.800.000. Nah, dikali. Nah, iya. Ya. Ya. Jadi, nah itu kan artinya berapa? 4.800.000. Artinya orang yang udah nyimpan 4.800.000 selama setahun wajib zakat. Nah, sekarang kalau 85 gram emas, 85 gram 1 juta kali 85. Jadi kalau dia punya nilai 85 juta, ya. Nah, jadi 85 juta dan dia simpan setahun baru dia wajib zakat. Itu kalau kita konversikan atau kita ukur nilainya dengan ukuran emas. Nah, ini ada timbul perbedaan pendapat lagi ulama yang jadi tolak ukur pakai emas atau perak. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Nah, banyak atau yang saya dapati selama ini, wallahu a'lam ya, mayoritas ulama mengatakan konversinya dengan tolak ukurnya emas, mengacu pada harga emas. Kenapa? Karena 2 hal. Pertama, karena uang kertas ini ketika pertama kali dikeluarkan mengacu nilainya pada nilai emas. Dan yang kedua adalah, yang pertama adalah disebabkan karena lebih stabilnya nilai emas dibanding nilai perak. Ya, jelas ya. Dan juga sebagai bentuk taisir yang ketiga, kemudahan. Artinya apa? Kalau misalnya kita mengacu pada nilai perak, itu akan memberatkan kaum muslimin yang lainnya, karena hampir setiap kaum muslimin ini menjadi apa? Wajib zakat. Bisa dipahami ya? Nah, itu dia. Nah, itu dia adalah permasalahan uang kertas. Lalu sekali lagi perbedaannya, permasalahan berkaitan dengan uang kertas. Misal kita memiliki emas yang kita simpan itu senilai 70 gram atau 80
gram misalnya. Kita punya nilai segitu. Lalu kita punya uang simpanan di rekening kita yang bila kita konversikan kepada harga emas itu bisa membeli sekitar 10 sampai 20 gram. Jadi pahami? Ya. Apakah digabungkan atau dipisahkan? Artinya apa? Kalau digabungkan berarti nilainya berapa totalnya? 70 80 ya tambah 20 jadi 100 gram. Tapi kalau dipisahkan tidak wajib karena kenapa? Emasnya tidak sampai nisab, uangnya juga tidak sampai nisab, ya. Wallahu alam tidak digabungkan. Karena kenapa? Karena ini adalah dua hal yang berbeda. Walaupun emas ini uang kertas ini di dalam zakatnya itu tetap mengacu kepada harga nilai emas, tapi dia adalah dua jenis yang berbeda. Jadi artinya kalau uang kertasnya yang dia simpan itu sampai senilai 85 gram, lalu dia punya misalnya 85 gram berupa emas, ya, maka dia mengeluarkannya dua berupa uang kertas dan juga emas. Nah itu dia, wallahu a'lam. Lalu Syekh rahimahullahu taala mengatakan wa dirhamul islami 17 qiratan illa khumus qirat. Lalu selanjutnya wala tajibuz zakatu fi dzalika, dan tidak wajib zakat ya pada emas dan perak hatta yahula alaihil haul, sampai dia menyimpannya selama 1 tahun. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam walaysa fi malin zakatun hatta yahula alaihil haul, dan pada setiap harta itu tidak ada kewajiban zakatnya sampai melewati 1 haul. Nah, jamaah sekalian, para ikhwah sekalian, di dalam mazhab Syafi'i yang menjadi tolak ukur di dalam bab emas dan perak itu adalah pertengahannya adalah permulaan haul, pertengahan haul, dan akhir daripada haul. Maksudnya bagaimana tuh Ustaz? Jadi gini. Hapus ya? Hapus ya? Misalnya seseorang memiliki 85 gram emas, ya, atau 595 emas gram perak, ya, itu pada 1 Muharram 1444 Hijriah. Nah ini harus diingat. Yang jadi patokan 1 tahunnya itu 1 tahun apa? Hijriah, bukan Masehi. Diingat-ingat. Akhirnya jadi lebih lama tuh kalau pakai hitungan Masehi. Maka ketika ini bertahan nilainya selama 1 tahun 85 gram atau bertambah, misalnya pada 1 tahun 1 Muharram lagi 1445 Hijriah, dia memiliki ternyata simpanannya sampai berapa? 120 misalnya. Maka ada tambahan berapa di sini? 45 gram. 35 ya? Oh ya, betul, 35 gram emas, maaf. 35 gram emas. Maka yang dikeluarkan itu apa? 85 atau 120? 85. Enggak, 120 tetap. Jelas ya? 2,5% dari 120. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Ya, 120 gram ini 2,5%. Nah, tadi disebut Ustadz, kok yang jadi tolak ukur itu adalah di akhir. Jelas ya? Yang tolak ukur di akhir. Awal, pertengahan, dan akhir. Maksudnya bagaimana Ustadz? Misalnya, pada 1 Safar, ya, masih di tahun yang sama, ternyata dia jual emasnya atau dia pakai apa segala macam sampai berapa? Berkurang 40 gram.
Artinya ya, haulnya terputus. Haulnya terputus. Tahu-tahu pada bulan ya, pada bulan misalnya Rabiul Awal ya, pada 1444 Hijriah dia tahu-tahu dapat rezeki nomplok misalnya. Dia akhirnya sampai punya berapa? 200 gram. Jelas ya? Nah, haulnya di mana nih tolak patokannya? Apakah 1 Muharram atau yang ini? Maka Rabiul Awal jadi memiliki haul baru. Jelas ya? Jadi dia kalau misalnya 200 gram ini ya masih bertahan atau bertambah sampai kepada 1 Rabiul Awal 1445, wajib dia untuk apa? Mengeluarkan. Ustaz, boleh nggak sebelum 1 tahun berikutnya dia ngeluarin? Boleh, tapi itu nanti ada penjelasan, ada syarat-syarat ya, ketentuannya. Jelas ya? Gimana? Kalaupun berkurang 200 gram itu, tapi nilainya masih di atas 80. Nggak boleh kurang dari haul. Misalnya, terus di Rabiul Tsani, ya, nilainya berkurang drastis sampai 100 gram. Ya. Ini masih haul, masih nisab nggak? Masih ya, tetap masih di Rabiul Awal. Intinya nggak boleh berkurang sampai nisab. Kalau berkurang sampai nisab dan ketika sampai nisab baru nisab lagi di bulan atau di waktu yang berikutnya baru mulai haulnya lagi. Jelas ya? Itu maksudnya patokannya permulaan, pertengahan dan akhir. Ini di dalam mazhab Syafi'i. Tapi ana sarankan beramalnya pakai mazhab Hanafi. Kenapa? Patokannya permulaan dan akhiran. Artinya bagaimana? Bertambah, berkurangnya itu tidak dihitung. Melainkan nanti dilihatnya kapan? Di akhir haul. Apakah masih bertahan sampai nisab tersebut masih bertahan sampai di akhir haul atau tidak? Ketika masih bertahan maka dikeluarkan, bila tidak dikeluarkan. Jelaskah? Nah, itu lebih apa? Lebih maslahat untuk apa? Untuk orang atau umat Islam ya. Nah. Baik. Lalu selanjutnya wa zakatuhu ya, dan zakatnya itu ada rubu'ul usyr ya. 1/4 daripada 10%. 10% berarti seperempatnya berapa? 2,5%. Itu begitu tuh, rubu'ul usyur, 1/4 daripada 1/10. Nah, jadi kalau misalnya 200 gram, berarti berapa? Dia harus mengeluarkannya nilainya. 1/10, 20 berarti 5 gram. Dia harus keluarkan. Nah, itu dia yang harus dikeluarkan daripada apa? Daripada emas dan perak. Lalu Syekh mengatakan wa yushtaratu, dan diantara syarat emas dan perak itu an la yakuna, tidak berbentuk huliyan mubahan ya, perhiasan yang mubah ya. Kita tahu emas dan perak ini suka dijadikan apa? Perhiasan. Nah, maka ketika emas dan perak ini berbentuk perhiasan, maka dia apa? Tidak diwajibkan atau tidak ada zakat padanya. Selama ada syaratnya di sini, Syekh menyebutkan perhiasannya perhiasan yang mubah. Artinya dipakai untuk perempuan. Misalnya laki-laki nyimpen, tujuannya bukan dipakai, tapi sebagai disewakan. Kan ada yang suka begitu tuh. Biasanya kan kalau misalnya apa? Punya IO pernikahan. Nah, itu kan ya disewakan kan perhiasan. Dia punya set perhiasan. Ya, tujuannya apa? Bukan untuk dia pakai, tapi untuk apa? Untuk disewakan, ya. Nah, bila misalnya perhiasan ini perhiasan yang haram secara tujuan ataupun zatnya, ataupun dia makruh. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Ya.
Ya kan tadi apa? Perhiasan yang mubah hukumnya. Perhiasan yang mubah. Artinya di sini ada 3 kemungkinan. Haram secara zatnya yang pertama. Haram secara tujuannya. Nah, yang ketiga adalah makruh. Hukumnya makruh. Nah, haram secara zat seperti apa? Haram secara zat, piring, sendok, garpu, emas, perak. Ya, walaupun dia tidak menggunakannya. Bisa dipahami ya? Dia nggak pakai, dia beli tuh piring emas, piring perak, tapi tujuannya untuk apa? Dipajang, kadang-kadang ada yang suka begitu kan? Jelas ya? Nah ini nggak boleh, mau yang beli ibu-ibu maupun yang beli bapak-bapak, nggak boleh. Hukumnya haram. Secara zatnya menjadi haram, karena emas itu dirubah menjadi bentuk alat untuk makan. Nah ini kan, dan dia tidak dimanfaatkan untuk sebagai alat makan, tapi sebagai apa? Perhiasan. Tapi hukumnya tidak mubah. Atau secara tujuannya seperti apa? Ya, ini tadi piring atau alat makan yang terbuat dari emas ataupun perak. Yang kedua, haram secara tujuannya tadi apa? Misalnya apa? Perhiasan yang dikenakan oleh laki-laki. Ya. Perhiasan emas yang dikenakan oleh siapa? Laki-laki. Nah, ini hukumnya apa? Haram. Haram secara apa? Secara tujuannya. Yang pakai siapa? Laki. Kalau yang pakai perempuan, nggak apa-apa. Nah, hukum yang makruh ini seperti apa? Hukum yang makruh. Kenapa? Apa? Oh, alat makan. Ya, itu dia. Jelas ya. Alat makan itu kalau pakai perak, ya, banyak tujuannya untuk sebagai perhiasan perak ya. Jadi misalnya piring nih. Ini piring, terus kadang-kadang ada ulir-ulir gitu ya kan. Nah, itu dibuat dari perak tuh. Ya. Dia tujuannya untuk apa? Sedikit walaupun untuk, nah itu hukumnya makruh. Hukumnya adalah makruh. Nah, ini semua kalau dia punya banyak, terus kalau ditimbang itu hukumnya sudah sampai kepada apa? Nisab, maka wajib dia untuk keluarkan ke semua hal tersebut. Jelas ya? Nah, jadi di dalam mazhab Syafi'i ya, hukum perhiasan atau bahkan di dalam 3 mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, hukum perhiasan itu selama dikenakan dan dimanfaatkan untuk hal yang diizinkan, diperbolehkan dan hukumnya mubah, ya, itu tidak ada kewajiban zakat untuk dikeluarkan zakatnya. Lalu pertanyaannya, ya, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang dimana pernah ada seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW, dia memakai perhiasan. Lalu Rasulullah menyuruh perempuan tersebut, kedua wanita tersebut, ibu dan anaknya, untuk mengeluarkan zakat daripada perhiasan yang dia kenakan. Para ulama menjawab dengan beberapa jawaban, di antaranya bahwasannya, di antaranya sebagaimana yang dikatakan Imam An-Nawawi di dalam Majmu' yang menukil daripada Imam Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi, wah ini Imam Baihaqi ini imam yang sangat luar biasa ini. Imam yang sangat luar biasa sampai dikatakan oleh para ulama, seluruh ulama yang ada di dunia ini, seluruh ulama yang ada di dunia, tidaklah mereka menggoreskan tinta di atas kertas, melainkan di pundaknya ada jasa Imam Asy-Syafi'i. Apapun dari mazhabnya, pasti ada jasa Imam Syafi'i.
Karena Imam Syafi'i itu yang membukukan ilmu usulul fiqh. Ilmu usul fiqh yang dimana ilmu usul fiqh ini adalah ilmu cara berpikir seorang alim bagaimana ketika memahami atau membaca nas-nas dalil syariat. Nah, semua alim itu perlu cara berpikir ya kan. Nah yang pertama kali membukukan siapa? Imam Syafi'i. Jadi maka kata para ulama tidaklah seorang alim itu menggoreskan tintanya di atas kertasnya, melainkan ada jasa Imam Syafi'i di pundaknya, kecuali Imam Baihaqi. Imam Syafi'i yang utang budi sama Imam Baihaqi. Kecuali Imam Baihaqi. Nah, disebutkan bahwasannya katanya di antara jawabannya adalah hadis ini mansukh. Jadi awalnya memang perhiasan itu wajib untuk dikeluarkan, tapi setelah itu tidak menjadi wajib. Di antara juga para ulama menjelaskan apa? Kan yang tidak diwajibkan adalah perhiasan yang mubah. Sedangkan wanita tersebut, sahabiah tersebut yang mendatangi atau menemui Rasulullah SAW itu dalam kondisi memakai perhiasan yang berlebihan. Nah, dia udah melebihi batas yang diizinkan. Artinya wanita tuh umumnya nggak pakai begini, ini berlebihan. Nah, karena berlebihan inilah wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, itu dia. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau misalnya kita wajib untuk ngeluarin zakat daripada perhiasan ini, tolak ukurnya beratnya atau nilai perhiasan tersebut. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami nggak? Misalnya total, dia punya satu set perhiasan, nilainya itu beratnya, gramnya 100 gram. Tapi belum tentu, bukan belum tentu, biasa umumnya nggak mungkin harga murni 100 gram. Pasti lebih kan? Karena ada jasa pembentukan dan jasa buat dan seterusnya dan lain sebagainya. Yang jadi tolak ukur nilai daripada gram emas tersebut atau nilai perhiasan tersebut. Ya, kata Al-Khatib Asy-Syarbini, yang jadi tolak ukur adalah nilai harga emas tersebut, nilai perhiasannya. Berdasarkan juga nilai tukar rupiah. Iya, nanti dikonversikan. Iya, jadi misalnya 100 gram itu kalau kita nilai harga dengan apa? Emasnya saja berapa? Misalnya 100 juta. Ternyata karena saking pengrajinnya ini punya kelebihan atau ya pokoknya nilainya lebih, toto nilainya sampai 200 juta. Jadi dikeluarin berapa? 2,5% dari 200 juta. Jelas ya? Itu juga menjadi tolak ukur. Jelas ya? Nah, gimana? Biasanya kalau perhiasan juga bisa, kalau 1 juta itu 24 gram. Kalau perhiasan biasanya 75%, 65%, 70% dari 24 gram. Jadi nilainya tuh. Iya, ketika dia udah sampai nisabnya, ya dia tetap yang dihitung adalah apa? Nilai daripada perhiasan tersebut. Jelas ya? Nah, oke. Selanjutnya wayajibu fil ma'dini. Oke, jadi udah jelas ya masalah emas dan perak. Sekarang kita berbicara tentang zakat barang tambang, artinya barang yang dikeluarkan dari perut bumi. Nah, sebelum itu Ana minta izin mau mengisi perut Ana dengan air dulu. Sini Syekh mengatakan wayajibu fil ma'dini minadz-dzahabi wal fiddah. Jadi wajib pada zakat ma'din. Nah, zakat ma'din ini adalah apa saja yang dikeluarkan. Ma'din itu secara bahasa adalah apa saja yang dikeluarkan dari dalam perut bumi. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i tidak semua apa yang dikeluarkan dari dalam perut bumi itu ada zakatnya. Yang dikeluarkan hanyalah terbatas pada emas dan perak. Mengapa demikian? Dikarenakan kita tahu di antara yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya adalah apa? Emas dan perak secara pasti kan.
dan kita tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak memiliki dalil secara tegas akan kewajibannya. Nah, jadi artinya apa? Kalau di dalam mazhab Syafi'i ini memang orang yang nambang apa misalnya sekarang yang punya nikel, batu bara, terus juga apa? Minyak, itu tidak ada apa? Tidak ada zakatnya atau tidak wajib untuk mengeluarkan zakat walaupun sebagai mazhab yang lain itu mewajibkan. Nah, tapi itu hitungannya dikembalikan kepada perincian daripada mazhab tersebut. Ala kulli hal. Nah, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang yang beriman, ya, infakkanlah, artinya keluarkanlah zakat ya dari penghasilan kalian yang terbaik dan dari apa saja yang telah kami keluarkan dari dalam perut bumi untuk kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala akhrajna lakum minal ard. Itu kan banyak yang dikeluarkan dari dalam perut bumi, betul ya? Nah, di sini ya akhirnya Imam Syafi'i melihat bahwasannya yang wajib hanyalah emas dan perak. Karena kenapa? Di antara yang dikeluarkan dari dalam perut bumi juga ada emas dan perak, dan hanya emas dan perak saja yang ada dalil secara tegas yang mewajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Adapun barang-barang yang lain seperti tadi yang disebutkan minyak dan seterusnya itu tidak ada dalil yang menyebutkannya secara tegas. Nah, di sini Syekh rahimahullahu taala mengatakan wa yajibu fil ma'dini minadz-dzahabi wal fiddati rubu'u usyrihi. Artinya 2,5%-nya. Ya, idza kana nisaban, ketika sudah sampai nisabnya, ya. Nah, sampai nisab dan tidak diwajibkan untuk apa? Disimpan selama 1 tahun. Nah, maka dari itu ketika ada proyek ya tambang emas ini dan dia dikerjakan selama 1 tahun itu dilihat ya, misalnya dalam misalnya hasil kerja 1 minggu ini cuman keluarnya misalnya 40 gram misalnya, tahu-tahu pekan ke depannya 50 gram. Berarti berapa tuh? 90 udah wajib zakat nggak? Nah, maka itu digabungkan. Selama kerjanya itu masih berkesinambungan, tidak terhenti. Ataupun bila terhenti bukan karena dia sudah enggan untuk bekerja. Misalnya berhentinya karena apa? Libur, istirahat. Nah, itu nggak ada masalah itu. Ya, selingan libur untuk istirahat itu tidak dikategorikan sebagai pemutusan kerja. Nah, lalu yang selanjutnya adalah wa ammar rikazu. Sekarang kita berbicara rikaz. Rikaz ini apa? Yaitu adalah sebuah benda ya, emas dan perak ya, yang dipendam, dikubur ya, ditanam, dipendam di dalam di dalam bumi, yang dimana ini hasil peninggalan daripada era zaman jahiliyah. Era zaman jahiliyah. Apa makna zaman jahiliyah ini? Era zaman jahiliyah adalah era di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum diutus, atau setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, tetapi wilayah tersebut di masa ya itu belum sampai dakwah Rasul. Bisa dipahami? Misalnya era kerajaan apa ya di Jawa, di Nusantara ini ya. Misalnya sebelum Majapahit sudah ada. Malah sudah ada masjid di zaman Majapahit ada. Sebelum Majapahit lah, era sebelum. Ya, ala kulihal lah. Misalnya sebelum 600 tahun lah, sebelum 500 Masehi lah. Ya, misalnya ada satu kerajaan 500, ada 400 atau 700 Masehi. Yang dimana dakwah Islam itu belum sampai ke Nusantara ini, ya, maka antara fase itu bila kita misalnya gali terus nemuin emas dan perak dan ada logo capnya atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwasannya ini peninggalan daripada era tersebut, maka itu yang dinamakan dengan
rikaz. Nah, tapi kalau misalnya kayak seperti Majapahit misalnya ini contoh aja ya. Majapahit ini adalah kerajaan yang notabene bukan kaum muslimin, betul ya? Dan dia hidup di era setelah Rasulullah SAW diutus dan dakwah Islam sudah ada di situ, betul ya? Ada dakwah Islam di Majapahit dan makanya kan kita tahu malah era masuk Islamnya masyarakat Nusantara yang di tanah Jawa itu besar-besaran terjadi kapan? Di era Majapahit. Nah, maka itu status barang peninggalannya sebagai apa? Bukan rikaz. Kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, tapi sebagai fai. Sebagai fai. Ya, jelas ya? Nah, jadi rikaz itu pertama di zaman jahiliyah, sebelum Rasulullah SAW diutus, atau setelah di era peninggalan kaum kafirin, setelah Rasulullah SAW diutus, tapi dakwah Islam belum sampai ke tempat itu. Jadi jelas ya, kalau belum sampai ke tempat itu, maka ini dikategorikan sebagai apa? Rikaz. Karena ada perbedaan hukum, konsekuensi hukumnya ketika ketika ini menjadi rikaz dan ini menjadi fai di dalam hal apa? Pendistribusiannya. Ya, kepada siapa yang diberikan ini? Itu ada perbedaannya. Nah, di sini Syekh mengatakan wa ammar rikazul jahili, ya, fa fihi al-khumusu fil hal, ya. Ketika dia sudah sampai apa? Seketika itu juga artinya begitu dikeluarkan, dia wajib untuk mengeluarkan berapa? 1/5-nya. Berarti berapa? 20%. Dengan syarat apa? Bisyarti an yakuna dzahaban aw fiddatan. Yang ditemukan itu bentuknya adalah apa? Emas ataupun perak. Kalau yang ditemuinnya patung batu ya enggak. Ya, misalnya seperti candi gitu ya, atau arca, itu nggak ada kewajiban bukan masuk ke dalam rikaz. Lalu wa an yujada fi mawatin, dan dia berada di lokasi tanah yang tidak berpenghuni atau tidak dihuni kembali dan tidak dimiliki atau yang sudah ditinggal. Ya, kita tahu misalnya di daerah ini dulu ada, ya kan kita tahu ada banyak daerah yang dahulu banyak penghuni lalu ditinggal oleh penghuninya sehingga menjadi tanah atau wilayah yang tidak berpenghuni lagi, ya, yang tidak didiami. Itu yang dinamakan dengan apa? Mawat. Atau yang sama sekali memang tidak pernah ditinggali, itu yang dinamakan dengan mawat. Au fi milkin, atau dia berada di tanah yang dimiliki oleh seseorang. Ya, oleh seseorang, ahyahu, dan dia menggarap tanah tersebut sehingga menjadi milik orang tersebut, ya. Maka ketika syarat ini sudah terpenuhi, ya, ya, dan yang dia dapatkan itu berupa emas dan perak dan nilainya melebihi daripada nisab. Melebihi daripada nisab. Berarti jadi emas peraknya ini ditemukan berarti berapa? Misalnya 100 gram, 200 gram, 300 gram, maka wajib dikeluarkannya berapa? 20%. Nah, ini rikaz. Jadi perbedaannya, kalau ma'din berapa? Barang tambang 2,5%. Adapun rikaz 20%. Lalu selanjutnya Syekh mengatakan wa tajibu zakatut tijarati idza balagat nisaban akhiral haul, dan diwajibkan untuk mengeluarkan zakat perdagangan ketika dia sudah sampai nisabnya pada akhir haul. Nah, ini insyaallah penjelasannya kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang di pekan depan, karena akan ada banyak perincian, ya. Kalau kita jelaskan sekarang karena kayaknya kurang pas karena kondisinya Masya Allah udah sangat tenang di sini, ya. Gak konsen udah kalau dijelasin sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat, ya. Dimaafkan bila ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, karena kesalahan dan kekurangan pasti dari saya dan dari syaitan. Kebenaran serta kesempurnaan hanyalah milik
Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.